Cairan merupakan suatu komponen yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, tidak terkecuali untuk si kecil. Banyak orang tua yang belum tahu berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan untuk si kecil dalam sehari, bahkan untuk bayi yang baru saja lahir. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai asupan cairan yang dibutuhkan untuk si kecil untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Banyak ibu muda yang merasa khawatir di awal masa pemberian ASI eksklusif karena takut ASI yang tersedia tidak cukup untuk si kecil. Sebenarnya bunda tidak perlu berkecil hati, sebab pada kenyataannya bayi yang baru saja dilahirkan hanya memerlukan ASI dalam jumlah yang sangat sedikit, dan kebutuhan ASI pada setiap bayi sangatlah berbeda. Sehingga bunda jangan pernah membandingkan ASI bunda dengan jumlah ASI bunda lainnya, karena kebutuhan ASI antara bayi bunda dengan bayi bunda lainnya pasti tidaklah sama. Sebenarnya sangat sulit untuk menentukan kebutuhan ASI yang akurat untuk setiap bayi, tetapi menurut ahli kesehatan ada beberapa data kasar yang bisa menjadi patokan kebutuhan ASI setiap bayi, seperti yang pertama, bayi usia 1 hari dalam sehari minum hanya memerlukan 7 cc atau 1 sendok teh. Yang kedua, bayi usia 2 hari dalam sehari minum hanya memerlukan 14 cc atau 3 sendok teh. Yang ketiga, bayi usia 3 hari dalam sehari minum hanya memerlukan 25 cc sampai dengan 38 cc atau 3 sampai dengan 4 sendok makan. Yang keempat, bayi usia 1 minggu dalam sekali minum hanya memerlukan 45 cc sampai dengan 60 cc. Yang kelima, bayi usia 1 bulan dalam sekali minum hanya memerlukan 80 cc sampai dengan 150 cc. Yang keenam, bayi usia 6 bulan dalam sekali minum hanya memerlukan 720 cc per hari. Yang ketujuh, bayi usia 1 tahun dalam sehari minum hanya memerlukan 550 cc per hari. Perbedaan jumlah ASI yang dibutuhkan akan berbeda-beda pada setiap tahapan usia bayi. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh ukuran lambungnya. Sebagai contoh, bayi usia 1 hari, lambungnya hanya sebesar 1 biji kemiri. Ukuran lambung ini akan terus berkembang sehingga otomatis kebutuhan ASI-nya juga semakin bertambah. Jangan pernah merasa khawatir dengan produksi ASI bunda yang kurang, sebab produksi ASI bunda akan mengikuti kebutuhan bayi. Yang terpenting, bunda harus tetap berpikiran positif, mengkonsumsi makanan seimbang dan cukup minum. Walaupun tidak sedikit bunda yang merasa iri ketika melihat betapa melimpahnya produk ASI bunda lainnya, seperti bisa menyimpan ASI berbotol-botol di freezer. Bahkan ada bunda yang mengeluarkan ASI super deras hanya dengan mengandalkan refleks saja. Sebenarnya semua hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang harus bunda perhatikan, seperti yang pertama, antusiasme. Bunda yang semangat dan optimis menyusui sejak minggu pertama, maka biasanya ASI-nya akan banyak karena antusiasme tubuh bunda sendiri untuk menghasilkan susu sebanyak mungkin. Yang kedua, alveolin. Alveolin adalah kelenjar yang produksi ASI. Jika seorang bunda memiliki alveoli banyak, maka bisa dipastikan akan cepat memproduksi ASI. Yang ketiga, hormon proklalin dan oksitosin. Kedua hormon tersebut berpengaruh penting dalam aktivitas menyusui. Jika kinerja kedua hormon tersebut baik, maka bukan mustahil untuk menciptakan banyak ASI. Salah satu cara agar kedua hormon tersebut bisa keluar adalah dengan melakukan inisiasi menyusui dini atau IMD dan menyusui bayi langsung dari payudara sesering mungkin. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat membuat ASI semakin deras menurut ahli kesehatan Amerika, yang merekomendasikan agar bunda dapat menyusui bayi 8 sampai dengan 12 kali sehari secara bergantian antara payudara kanan dan kiri. Namun pada kenyataannya ada bayi yang baru menyusui sebentar, belum sempat diberi payudara yang sebelah lagi sudah tertidur. Frekuensi menyusui bayi dipengaruhi oleh kekuatan daya isapnya. Kekuatan itu pula yang mempengaruhi jumlah ASI yang ia konsumsi. Misalnya, bayi bunda mungkin bisa mengisap ASI lebih banyak dalam waktu 7 menit, sedangkan bayi lainnya membutuhkan waktu 15 menit. Sebenarnya selain dari ASI, bayi juga memerlukan cairan berupa air mineral. Kita sama-sama tahu air merupakan komponen terpenting dalam kehidupan, namun seringkali kurang diperhatikan.
Persentase air dalam tubuh anak-anak lebih besar dibandingkan dewasa karena luas permukaan tubuhnya yang lebih besar dan kandungan lemak yang lebih sedikit. Pada anak 1 tahun pertamanya, volume air total dalam tubuhnya sebanyak 65 sampai dengan 80% dari berat badannya. Persentase ini akan berkurang sering bertambahnya usia, yaitu menjadi 55 sampai dengan 60% saat remaja. Cairan ini diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh, antara lain dalam metabolisme, fungsi pencernaan, fungsi sel, pengaturan suhu, pelarutan berbagai reaksi biokimia, pelumas, dan pengaturan komposisi elektrolit. Secara normal, cairan pada dalam tubuh keluar melalui urin, fases, keringat, dan pernapasan dalam jumlah tertentu. Cairan merupakan komponen yang paling penting karena status hidrasi yang cukup bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kebutuhan cairan berbeda berdasarkan usia, jenis kelamin, massa otot, dan lemak tubuh. Diperkirakan bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan membutuhkan cairan 600 ml per hari. Bayi 7 sampai dengan 11 bulan memerlukan cairan 800 ml per hari. Anak 1 sampai dengan 3 tahun memerlukan 1200 ml per hari. Anak 4 sampai dengan 6 tahun memerlukan 1500 ml per hari. Anak 9 sampai dengan 13 tahun memerlukan 2400 ml per hari pada anak laki-laki dan 2100 ml per hari pada anak perempuan. Anak 14 sampai dengan 18 tahun memerlukan 3300 ml per hari pada anak laki-laki dan 2300 ml per hari untuk perempuan. Cairan ini dapat berasal dari makanan maupun minuman atau juga berasal dari air putih, susu, dan jus buah. Perlu diperhatikan bahwa pada beberapa kondisi anak memerlukan cairan yang lebih banyak, seperti pada saat olahraga, cuaca yang panas atau sangat dingin, dan saat bepergian jauh. Pada kondisi tersebut perlu dipastikan bahwa anak memiliki akses untuk mengkonsumsi cairan. Anak lebih mudah mengalami dehidrasi dibandingkan orang dewasa karena memiliki sensibilitas rasa haus yang lebih rendah serta tidak dapat mengekspresikan rasa haus dengan baik. Cairan tubuh yang kurang menyebabkan dehidrasi yang bervariasi dari ringan sampai dengan berat. Gejala dan tanda dehidrasi antara lain rasa haus, berkurangnya produksi urin, urin berwarna pekat, mata cekung, tidak ada air mata saat menangis, serta penurunan kesadaran. Bayi kecil yang tidak dapat menyampaikan keinginannya umumnya menjadi rewel dan haus. Jika tidak ditangani, bayi dapat menjadi lemas, cenderung tidur, dan tidak responsif. Asupan cairan pada anak sebenarnya didasarkan pada kebutuhan metabolisme tubuh yang ternyata setiap anak memiliki laju yang berbeda-beda sesuai usia, berat badan, dan kondisi metabolik khusus seperti lingkungan dan penyakit. Semakin dewasa seseorang, maka jumlah kebutuhan asupan cairan semakin berkurang. Hal ini disebabkan air pada anak-anak tidak hanya digunakan untuk mengganti air yang keluar melalui pernapasan, keringat, dan urin, akan tetapi air juga diperlukan untuk pertumbuhan. Ahli gizi menganjurkan untuk mengetahui apakah asupan cairan pada anak sudah cukup atau belum bisa dilihat pada warna urinnya. Kalau urinnya berwarna kuning, berarti ia kurang minum. Kalau cukup, urinnya berwarna jernih. Jangan ragu untuk memberikan bayi Anda cairan berupa air putih, karena anak saya yang baru saya dilahirkan sudah diberikan cairan berupa air putih oleh bidan yang membantu persalinan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.